'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas toleransi dalam Islam. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, semua jamaah yang dalam program ini ikut mengikuti, mendengarkan, mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Toleransi itu maknanya 3. Yang pertama menghargai, yang kedua menghormati, yang ketiga menerima perbedaan. Menghargai, menghormati, menerima perbedaan. Misal Bang Alvin minum kopi, saya minum teh. Bang Alvin tidak perlu mempermasalahkan teh saya juga tidak mempermasalahkan kopi Bang Alvin, karena kita beda selera. Maka saya menghargai, silakan. Saya menghormati dan saya menerima perbedaan itu. Saya tidak memaksakan. Nah, ini dalam hal minuman. Dalam hal pakaian, Bang Alvin pakai jubah, saya pakai sarung. Ya, saya menghargai. Silakan pakai jubah, saya menghormati dan saya menerima perbedaan itu. Dalam hal makanan, sama-sama telur ayam. Tapi yang satu mata sapi, yang satu dadar. Ya, saya menghormati, saya menghargai, saya menerima perbedaan. Nah, pembahasan kita yang jauh lebih serius daripada sekedar makanan, pakaian, minuman. Apa dia? Tentang masalah keyakinan. Karena kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda selera, berbeda pakaian. Nah, ini sekarang tentang masalah keyakinan. Sekelompok orang menilai keyakinan umat Islam dari isu. Tidak benar. Kenapa? Karena isu dilakukan oleh seseorang. Kasuistik, tidak bisa jadi hukum. Islam dinilai dari umat Islam yang melakukan secara keseluruhan. Juga belum tentu bisa diterima. Karena banyak perilaku umat Islam yang tidak sesuai ajaran Islam. Jadi kalau kita mau tahu masalah toleransi, kemana kita kembali? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, kembali kepada Al-Quran. Wa ilar Rasul, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kembali ke Quran. Buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang yang berbeda agama denganmu tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, balaslah dengan 2. Antabarruhum, berbuat baiklah kamu kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kamu kepada mereka. Lihat indahnya susunan Al-Quran. Kalau mereka tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, balas dengan 2. Berbuat baik pada mereka, bersikap adil kepada mereka. Berbuat baik yang kita bahas dulu. Khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik. Tapi kenapa dalam ayat untuk orang berbeda agama ini dipakai antabarruhum, barru. Barru laisal birra antuallu. Birra digunakan untuk Allah. Berbuat baik kepada Allah. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah ingin mengatakan, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, antabarruhum, kamu berbuat baik kepada tetanggamu, kawanmu, sahabatmu yang berbeda agama denganmu itu, seperti kamu berbuat baik kepada Allah
dan berbuat baik kepada orang tuamu. Buat baik sama Allah, ya. Buat baik pada orang tua, ya. Begitu kamu berbuat baik pada orang tua, begitu jugalah perbuatanmu kepada tetanggamu yang tidak seagama denganmu. Bagaimana kalau orang tua, seorang non-muslim, mu'alaf, masuk Islam, orang tua tidak Islam, apakah putus silaturahim? Bisa buka surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau kedua orang tuamu memaksamu, ayahmu, ibumu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku. Orang tuamu tidak Islam, lalu dipaksanya kamu melakukan perbuatan syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, jangan patuh, jangan ikuti mereka, jangan taat pada mereka. Tapi ayat ini belum titik, ada ujungnya. Bagaimana ujungnya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan mereka berdua dengan baik. Diajaknya melakukan ritual? No. Diajaknya menggunakan simbol-simbol yang syirik kepada Allah? Tidak. Diajaknya melakukan perbuatan yang merusak akidah? Tidak. Tapi apakah putus silaturahim? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan mereka dengan baik. Inilah dasar toleransi dalam Islam. Makanya kalau kita baca sejarah, bisa mereka berdamai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di situ ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Bisa berdamai, bertetangga, berkawan, bersahabat. Apa sebab? Karena Al-Quran itu acuannya jelas. Selama mereka tidak memerangimu, mereka tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, silakan berteman, berkawan, walaupun berbeda keyakinan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qulil haqqa min rabbik, katakan kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau silakan kufur. Kita hanya disuruh menyampaikan. Innama anta munzir, engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa menguasai mereka. Begitulah acuan dari Al-Quran, bagaimana kita untuk berinteraksi sosial bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau kita baca surat Ali Imran, Ali keluarga Imran, keluarga Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Keluarga kecil. Imran, istrinya Hannah, punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa. Ini kronologis turunnya surat ini. Surat Ali Imran itu karena ada orang Nasrani dari Najran, perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman. Atas Madinah, bawah Makkah, bawah lagi Najran. Jadi mereka bertanya tentang status Nabi Isa dalam Islam. Maka turunlah ayat itu. Dan mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka berdialog. Mereka datang, mereka berdialog, mereka bertanya, dijawab. Turunlah ayat-ayat. Satu surat khusus untuk keluarga Isa. Nama surat Ali Imran. Ini tentang beberapa ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita beralih kepada hadis. Bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berbeda agama? Ada seorang sahabat Nabi yang juga menantu Nabi Muhammad SAW, namanya Ali bin Abi Thalib, suami daripada Sayyidatuna Fatimah. Ali bekerja menimba air di rumah orang Yahudi. Karena ketika sampai di kota Madinah itu semua pekerjaan diambil untuk makan.
Lalu sahabat melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sepupumu Ali bin Abi Thalib itu nimba air di rumah orang Yahudi, ngambil upah, jasa." Lalu kemudian karena tidak terkait dengan masalah akidah, maka Nabi tidak melarang. Nabi membenarkannya, Nabi menyetujuinya, Nabi membiarkannya. Hasilnya halal. Kasus kedua, ketika Nabi melepas pasukan perang, lalu Nabi menyampaikan pidato sebelum pasukan berangkat. Jadi kalau kita lihat, sebelum nikah ada khutbah nikah, hari Jumat ada khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha ada khutbah, sebelum berangkat perang ada khutbah. Manfaatkan momen orang ngumpul banyak untuk menyampaikan khutbah. Khutbah jangan panjang-panjang, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar. Kumpul orang, manfaatkan untuk khutbah. Apa kata Nabi saat melepas pasukan perang? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kamu akan bertemu dengan beberapa orang yang tinggal di gereja tua. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pokok kayu. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pohon kayu, jangan cabut pohon kurma karena makanan pokok. Tolong tunjukkan di mana ada perang 1400 tahun yang lalu menghormati undang-undang perang. Kalau sekarang ada aturan tidak boleh membunuh para medis, tidak boleh membunuh juru berita, wartawan, pers. Itu kan setelah kesepakatan PBB belakangan. Sekarang pun Israel semaunya meluluh lantakkan Palestina. Mana PBB? Kenapa mereka tidak bergerak? Dewan Keamanan Dunia, mana NATO? Nabi SAW 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan, kamu akan ketemu dengan pendeta-pendeta di gereja, jangan ganggu mereka. Jangan bunuh orang tua runta, jangan bunuh ibu hamil, jangan bunuh anak kecil. Kenapa? Karena mereka ini bukan objek perang. Mereka ini adalah orang lemah, korban. Riwayat kedua, riwayat ketiga, ketika ada seorang perempuan bernama Asma, ibunya masuk Islam. Asma masuk Islam, ibunya non muslim. Lalu mereka terpisah. Rindu ibunya ingin menjumpai Asma. Asma takut ketemu dengan ibunya karena ibunya tidak Islam. Lapor ke Nabi. Afa asiluha, apakah boleh saya bersilaturahim dengan ibu saya? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Afa'utiha, boleh saya memberikan hadiah makanan sesuatu? Kata Nabi, i'tiha, berikan. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat kelembutan, kebaikan. Makanya kalau kebetulan ditakdirkan saudara-saudara saya yang tinggal di tempat minoritas, ibunya masuk Islam, ayah masuk Islam, Islam ini agama teroris, Islam ini agama radikal, Islam ini agama yang memutuskan silaturahim, Islam ini kopar kafir. Tunjukkanlah dengan akhlak, bukan dengan ilmu. Karena kalau ditunjukkan dengan ilmu, argumentasi, dalil, ayat, Quran, hadis, mereka mau merasakan langsung. Saya menyangka kalau anak saya ini masuk Islam, kayaknya dipotongnya kepala saya. Saya sangka kalau anak saya ini masuk Islam, dia akan ledakkan rumah saya. Rasanya kalau anak ini masuk Islam, dia akan salah-salahkan saya. Saya akan kehilangan seorang anak saya. Ternyata setelah masuk Islam, sikapnya tidak berubah jadi benci, malah lebih sayang, mencium tangan orang tua, berbagi hadiah. Orang bisa sadar 180 derajat. Ini kok agama apa yang mengajarkan begini lembut ini?
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang amat sangat baik. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga. Ketika sahabat Nabi itu dikirim ke Afrika Utara, dari Makkah ke Madinah, naik ke Syam, menyeberang Laut Merah sampai ke Alexandria. Di sana ada kepausan dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Jirjis, gelarnya Mukaukis. Dan itu berkelanjutan sampai saat saya ke Mesir tahun 98, itu pausnya masih hidup, Paus Senoda III. Bayangkan itu, dari sejak zaman Nabi sampai tahun 2002 saya di Mesir, masih ada pausnya, masih hidup. Dan mereka tidak ikut Katolik, mereka tidak ikut Protestan. Jadi mereka tidak menginduk ke Vatikan. Mereka punya paus sendiri dan punya tanggal-tanggal hari besar sendiri, punya ritual sendiri. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada sahabatnya, nanti kamu akan ke Mesir, pancung mereka semua, habisi. Tidak mungkin ada. Makanya kalau pergi ke Kairo, ke Mesir, itu tempat-tempat ibadah agama Nasrani. Kalau kita pergi dari Mesir ke dataran Sinai, tempat Nabi Musa menyeberang, dan kita nanti akan naik ke atas Bukit Tursina. Sebelum naik ke atas itu, di bawah ada satu gereja namanya Saint Catherine, Saint manusia suci. Catherine seorang perempuan. Kabarnya dulu dia melarikan diri dari aliran yang mayoritas, dia teraniaya. Akhirnya dia lari mempertahankan keyakinannya ke kaki Bukit Tursina. Maka ada satu bangunan sampai hari ini tegak berdiri. Seandainya Nabi menyampaikan pesan, kamu hancurkan semua, bunuh semua, hari ini masih ada, pakai bahasa Arab. Nah, ini membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu bukan hanya di Mesir, di Palestina. Berapa banyak saudara kita yang Nasrani. Mereka pun sungguhnya menjadi korban kebrutalan Israel. Gereja dihancurkan, pendeta-pendeta dibunuh, orang yang membawa salib diludahi. Jadi kalau orang mengerti dan paham bagaimana perlakuan Israel terhadap saudara kita Nasrani, itu mengerikan sekali. Belum lagi tuduhan mereka Nabi Isa itu anak zina, bahwa Maria berzina dengan tentara Romawi, dengan tukang kayu, melecehkan. Siapa yang membersihkan tuduhan-tuduhan itu? Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah itu kalau kita baca menjadi acuan bagaimana hidup berbeda agama dalam satu negara, bagaimana kota Al-Madinah Al-Munawwarah menjadi saksi persatuan itu. 12 pasal dari Piagam Madinah yang disusun rapi sistematis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa sama-sama orang Madinah walaupun berbeda agama mempertahankan Madinah dari serangan orang musyrik kafir Quraisy Makkah, walaupun tidak ada hubungan darah tapi tetap menjaga, saling menghormati, menanggung biaya perang bersama, menghadapi pengkhianat-pengkhianat yang akan datang dari kota Makkah Al-Mukarramah yang akan menyerang kota Al-Madinah. Karena Madinah ini tempat stay-nya Nabi Muhammad SAW. Begitulah mereka, berbeda agama tapi tetap. Nah, jadi fahami Al-Quran, hadis Nabi yang begitu fix, ketemu dalam hidup bertetangga, berkawan dan bersahabat. Saya sudah kasih contoh, saya urutkan ya, pertama ayat, habis ayat hadis Nabi, sekarang yang ketiga umat Islam.
Jadi runut dia, ayat Quran, ayat-ayat, hadis. Sekarang umat Islam. Coba kita pergi ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu dulu tanahnya subur, maka dikenal dengan tembakau Delhi. Tembakau Delhi untuk buat cerutu, daunnya lebar-lebar, tidak bolong. Terkenal tembakau dari Delhi, Medan, Sumatera Utara. Lalu kemudian perkebunan karet, kelapa sawit. Makanya banyak sekali rel-rel kereta api. Rasanya di Sumatera paling banyak ini di Sumatera Utara untuk membawa karet, membawa sawit, membawa. Maka datanglah saudara-saudara kita dari berbeda agama. Datang saudara kita yang dari India, Hindu, datang saudara kita yang dari Tiongkok, Konghucu, Buddha. Lalu kemudian datang saudara kita yang dari utara, Tapanuli. Walaupun Medan sebenarnya adalah pusatnya kerajaan Melayu, yaitu Melayu Delhi. Itu bisa dilihat dengan kerajaan Melayu Delhi dengan istana yang tegak berdiri, Istana Maimun. Di seberang depannya ada Masjid Al-Masun. Kalau kita menghadap ke arah masjid, turun kita di depan istana, menghadap ke arah masjid, sebelah kiri itu nanti kita akan ketemu dengan rumah Chong Api. Dan itu daerah pecinan. Bagaimana mungkin Kesultanan Melayu Islam tidak berperang, berkonflik dengan saudara kita yang dari Tiongkok? Sebagiannya Konghucu, sebagiannya Buddha, Lause. Dan sampai hari ini rumah itu menjadi saksi. Datanglah kita ke sana jalan-jalan, bawa anak-anak kita. Saya bawa anak keponakan saya untuk melihat bahwa Chong Api membangun satu masjid di Tapanuli. Gambarnya ada di rumah itu. Lalu kemudian beliau membangun satu masjid yang dikenal dengan Masjid Chong Api yang ada di kota Medan. Kemudian pula beliau ikut berkontribusi dalam membangun Masjid Al-Masun. Jadi kalau di total 3. Di Tapanuli, Masjid Chong Api di Medan, dan Masjid Al-Masun, Masjid Raya, itu tidak total tapi ada kontribusi. Karena hubungan yang sangat dekat dengan Sultan Delhi. Islam, tidak Islam. Lalu kemudian kalau kita berjalan, ada juga yang disebut dengan Kampung Keling. Dulu orang nyebutnya Kampung Keling. Sekarang sudah menjadi Kampung Madras. Madras salah satu kota yang ada di India. Karena Keling konotasinya adalah orang hitam. Orang hitam selalu dipanggil Keling. Maka image-nya tidak baik. Maka jadi bagaimana di situ ada Tiongkok, di situ ada India, di situ ada Nasrani dari Tapanuli Utara, hidup bersama. Tidak ada pernah orang Batak Islam dengan orang Batak Kristen berperang. Bisa baca sejarah. Carilah, tidak pernah. Kenapa? Karena dipersatukan oleh ikatan keluarga, ada marga. Makanya kalau anaknya menikah, itu sudah saling tahu. Nanti cateringnya 2, satu masakan Muslim, satu non Muslim. Ini kemah, ini tenda makanan Muslim. Datang, ucapan selamat. Dan itu terjadi puluhan tahun, ratusan tahun. Bisa demikian. Nah, ini semua adalah aplikasi dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita bahas ayat Quran, turun ke hadis Nabi, turun ke perbuatan umat Islam secara umum. Kalau begitu acuannya apa? Acuannya 2. Yang pertama, toleransi sosial. Yang kedua, toleransi agama. Kalau dalam masalah toleransi sosial, wala ana abidun ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah masalah toleransi ritual, tidak ada tawar-menawar. Toleransi keyakinan, ini yang jadi masalah. Disuruh toleransi, malah kolaborasi.
Perintahnya toleransi, kok malah kolaborasi. Nah ini di beberapa tempat dipraktekkan kolaborasi, itu hanya menghancurkan dua agama. Ketika di India mau dikolaborasi antara Islam dengan Hindu, yang Muslim kehilangan Islam, yang Hindu kehilangan Hindunya. Padahal tujuannya mau menyatukan, malah muncul agama baru yang bukan Islam, bukan Hindu. Begitu juga yang terjadi di Kamboja. Bisa diklik di Google, cari Muslim Kamboja. Karena raja ingin mendamaikan dua kelompok besar, akhirnya terjerumus dalam sinkretisme. Islam bukan, Hindu juga bukan, Buddha juga bukan. Akhirnya merusak agama. Islamnya dirusak, agamanya dirusak. Penistaan agama. Memunculkan agama baru, agama modifikasi buatan manusia. Jadi kalau ada orang paham tentang fenomena mencampur adukkan ritual, ini ujung-ujungnya nanti adalah merusak kedua agama. Kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya. Nah, maka dalam melaksanakan ajaran agama Islam, ya kita punya keyakinan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini acuan yang kita jadikan dasar dalam beramal. Dalam Islam kita tidak pernah melihat ada kolaborasi. Yang ada adalah toleransi antar dua penganut agama dalam sejarah, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kita pahami dengan baik, kita tidak menjadi umat yang kagetan. Kaget-kaget, terkejut-kejut, seakan-akan agama ini baru saja datang. Bagaimana dengan Nusantara, Republik Indonesia? Lihatlah Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Borobudur, peninggalan sebelum Islam. Tapi ketika Islam datang, Islam tidak menghancurkan. Islam disampaikan dakwah dengan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalaupun mau berdebat juga wajadilhum, berdebatlah. Debatnya dengan apa? Billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili. Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Tapi, bukan berarti karena kita menghargai, menghormati dan menerima, lalu kita memotong taring. Islamnya ada taringnya. Jihad, itu taring. Singa itu dihormati orang ya karena ada taringnya itu. Kalau taringnya sudah digunting, dia singa yang lucu. Ular kobra itu disegani ya karena ada bisanya itu. Kalau bisanya itu dibuang, pawang itu tidak punya keistimewaan lagi. Orang akan komen, pawang apa, taringnya udah dicopot. Jadi Islam ini ada jihad, Islam ini ada amar ma'ruf nahi mungkar, bukan berarti diam. Sebelum masuk kantor, sebelum matahari terbit, sebelum keluar rumah, sebelum keluar masjid, itu yang pertama kali dibentenginya itu akidah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini semua rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, setelah itu silakan keluar, mau ngantor mau kemana, tapi keyakinan yang sangat kuat. Sebagaimana biasa kita jam 20.40, karena tadi saya terlambat, ada tamu datang, guru-guru SD saya dari Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Baru saya lepas pulang,
Sekarang sudah jam 20.50. Terlambat 10 menit, ditambah 10 menit. 20.50 kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Demikian Bang Alvin, Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.